Shalom, selamat datang di channel Liputan Rohani. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh hamba Tuhan, Debbie Basjir, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon penerangan dari Roh Kudus, agar khotbah yang disampaikan oleh gembala umat Tuhan bisa kita dengarkan dan kita bisa renungkan, dan juga kita bisa mengerti apa maksudnya dan artinya untuk kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas waktu yang Kau berikan untuk kami bisa merenungkan dan mendengarkan firman-firman-Mu melalui para gembala umat-Mu di dalam dunia ini. Berikanlah kami terang Roh Kudus-Mu dan dampinglah kami selalu agar kehidupan kami semakin hari semakin baik dan terus baik di dalam penyelenggaraan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Marilah kita mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Pendeta Debbie Basjir. Banyak orang yang merasa berjalan bersama Yesus, tapi mereka tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus. Kenapa kita nggak ngerti rencana Tuhan? Kenapa kita tidak mengerti apa maunya Tuhan di dalam hidup kita? Karena itu seringkali kita hidup menjadi orang Kristen, kita bebas melakukan segala sesuatu tanpa pernah merasa bahwa Tuhan itu bersedih dengan apa yang kita buat. Waktu kita nggak ngerti kenapa kita diizinkan difitnah, waktu kita nggak ngerti kenapa Tuhan izinkan rumah tangga kita bermasalah, kita nggak pernah ngerti, sehingga kita terus berkutat dalam persoalan yang sama dan tidak pernah lulus di dalam ujian iman. Sehingga kita seperti bangsa Israel, perjalanan yang harusnya ditempuh hanya dalam beberapa hari menjadi 40 tahun karena bersungut-sungut. Cepat atau lambatnya engkau menggenapi rencana Tuhan atas hidupmu tergantung dari respon. Selama engkau bersungut-sungut, selama engkau tidak mengerti rencana Tuhan, engkau akan berputar dalam masalah yang sama. Ada orang-orang yang hidupnya nggak pernah keluar dari masalah itu dan itu lagi. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengerti, matanya tertutup. Berdoa hari-hari ini, saudara, Tuhan, aku tidak mau jadi orang Kristen yang mataku tertutup. Juga buat yang muda-muda yang belum menikah, jangan sampai kau bilang cinta itu buta. Kalau jatuh cinta jangan buta, melek, amin. Kalau sudah nikah baru buta, ya bapak-bapak. Ya ibu-ibu, karena sudah terlanjur, nggak bisa diganti-ganti lagi. Ya sudah, itu yang kau gumulkan. Saya selalu bertanya, dalam hidup ini ada nasib, ada takdir. Takdir itu tidak bisa dirubah. Mati, lahir itu takdir, nggak bisa kita rubah. Kalau nasib itu kita yang bikin. Takdir itu dari Tuhan, tapi nasib kita yang bikin. Sekarang saya mau tanya, jodoh itu takdir atau nasib? Takdir. Kalau takdir, kenapa banyak yang konseling? Bu, saya kecewa dengan suami saya. Itu nasibmu, kau yang buat sendiri. Jodoh itu bisa takdir, bisa. Siapa yang pernikahannya di sini dianggap nasib? Nggak apa-apa, angkat tangan saja. Saya, Bu, nasib ya nasib. Ya, apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Kalau ditambah bakwan sama pangsit jadi bubur ayam, enak. Amin. Tidak ada kata terlanjur. Kalau engkau sudah terlanjur menikah, jangan bilang apa daya, Bu, nasi sudah menjadi bubur. Tambahkan sedikit minyak wijen, bawang putih, dan pangsit goreng. Kaldu ayam sedikit. Kalau nggak ada kaldu ayam, kasih royco saja.
kasih cabai sadiki, enak itu. Hello, amin. Buat yang sudah menikah, bikin bubur ayam. Yang belum menikah, berbahagialah. Nggak bilang amin yang belum nikah ini. Yang semangat amin yang sudah nikah malah. Ya, berbahagia. Kenapa? Engkau masih bisa memilih. Nggak usah malu orang bilang begini, ih so tua belum kawin-kawin. Jawab saja. Kalau ada orang bilang begini, hama so tua belum kawin masih jomblo, bilang begini, mending tua jomblo happy daripada muda so jadi duda dan janda. Jadi janda muda dan duda muda, bercerai karena salah nasib. Tidak apa-apa, Tuhan pasti akan kirim kau yang terbaik. Tidak ada kata mustahil, selalu ada harapan. Ya saudara, jangan salah memilih. Kalau yang belum nikah, buka mata lebar-lebar. Ada yang bilang, Bu, saya ini sudah tunangan, Bu, tapi sejak tunangan pacar saya ini berubah, Bu. Saya pernah ditampar, dia main tangan, putus saja. Tapi kita sudah tunangan, Bu, nggak peduli. Mending kamu putus tunangan daripada kamu cerai. Harus berani, amin. Yang muda-muda harus berani berkata, aku berdoa kalau ini bukan jodohku, Tuhan putuskan. Saudara tahu, kita sih bilang ya jodoh itu takdir, tapi percaya nggak? Kenapa banyak perceraian di kalangan rumah tangga Kristen? Karena banyak orang menikah cuma gara-gara sudah terlanjur bersinah, terlanjur melanggar kekudusan. Ya gimana ya Bu, saya sudah terlanjur. Kamu nikah cuma gara-gara terlanjur, kamu gak sertakan Tuhan, habis babak belur. Mari kita berdoa saudara, jangan nikah karena terlanjur. Yang masih muda-muda di sini, jaga kekudusan hidupmu, amin. Ya biar Tuhan yang menentukan yang terbaik. Jaga kehormatanmu supaya engkau dapat yang takdir Tuhan. Ya, jangan terlalu banyak nonton layangan putus layangan embak ditonton terus. Anak saya bilang, ih nonton layangan putus jadi takut nikah ya Mam. Saya bilang gak usah takut nikah, makanya berdoa dapat jodoh kayak papimu itu loh. Ya, yang takut Tuhan dan takut istri. Perlu laki-laki takut istri, bukan takut sebenarnya mengasihi. Laki-laki tuh kalau mengasihi istri pasti sukses. Bapak-bapak tidak bilang amin nih. Ini bapak-bapak ini, so bilang amin. Taruh terus fotonya istri di dompet. Ya siapa yang ada foto istri di dompet? Jadi kalau bos marah di kantor, buka tuh dompet, tersenyum. Ternyata tidak ada yang segala kau sayang. Bisa jadi penghiburan itu. Ya, Tuhan suruh kita saling mengasihi, bukan takut sebenarnya. Jadi saudara, mari kita mengerti ada rencana Tuhan dalam hidup kita ke depan. Karena itu kamu jangan salah melangkah karena matamu tertutup. Buka matamu, buka mata rohanimu, lihat sesuatu yang besar di depan. Saya ngomong begini kalau sama orang yang gak nangkap saudara, bengong toh dia gini. Karena gak ngerti, matanya tertutup. Tapi kalau orang yang nangkap, yes, amin. Aku percaya Tuhan ada sesuatu yang besar dengan hidupku. Saudara, lalu Alkitab berkata di sini, firman ini berkata, mereka berjalan, Yesus bicara. Mereka bilang, padahal kami dulu mengharapkan loh dia itu bakal jadi raja di Israel yang akan membebaskan Israel. Padahal ikut Yesus jangan padahal. Aku ini hidupku gini-gini terus loh. Padahal aku tuh rajin doa malam, padahal aku melayani, padahal. Jangan kita ikut Tuhan. Aku ditolong atau tidak ditolong, Tuhan tetap baik. Aku sembuh atau tidak sembuh, Tuhan tetap baik. Ada mujizat atau tidak ada mujizat, Tuhan tetap dahsyat. Pegang itu saudara, kita punya Tuhan yang dahsyat.
Itu kenapa saudara? Karena Yesus adalah jaminan sampai pada hidup kekekalan. Lalu akhirnya Yesus itu berkata kepada mereka, saudara, ya, mereka cerita dia dihukum mati, para pemimpin kami, padahal kami gini-gini. Tapi beberapa perempuan pagi-pagi ke sana dan kuburnya sudah kosong, mereka tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan membawa berita mengatakan bahwa ia telah hidup. Beberapa teman kami juga telah pergi ke kubur itu dan mendapati memang benar perempuan-perempuan itu yang mereka katakan dia sudah tidak ada lagi di sana. Padahal mereka sudah dengar Yesus sudah bangkit, tapi mereka udah kecewa, mereka pulang ke Emmaus. Mereka nggak tunggu lagi apa yang Tuhan mau katakan karena sudah kecewa ikut Tuhan. Ayat 25, lalu Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu apa? Orang bodoh. Betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi. Siapa orang yang bodoh di hadapan Tuhan? Bukan orang yang gak sekolah. Orang yang bodoh di hadapan Tuhan bukan orang yang gak bisa baca tulis dan gak bisa hitung matematika. Orang yang bodoh di hadapan Tuhan, orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Itu orang yang bodoh, paling bodoh. Engkau harus mengerti kehendak Tuhan. Saya ini beberapa waktu yang lalu bangun studio, saudara. Kita lagi bangun studio di Jakarta karena Tuhan memberkati. Ya, lalu cari-cari pemborong, ya, lalu suami saya usulkan, ya sudah pakai teman saya aja, anak Tuhan, pelayan Tuhan juga. Ya udah dihitung berapa, ya, habisnya berapa, sekian ratus juta. Akhirnya kita sudah percaya sama dia karena katanya kan anak Tuhan, sudah kasih saudara. Uangnya sudah mengalir sudah mau hampir 60%, tinggal sedikit lagi. Jadi kita pikir, terakhir dia minta tolong transfer 200 juta ya. Saya ini udah mau beli bahan-bahan ini nih yang penting-penting karena sudah mau finishing. Saya transfer. Tapi hati saya enggak enak, saudara, karena kita sering tinggal pelayanan. Saya bilang sama suami saya, kayaknya ada yang gak beres ini. Lalu kita telepon tukang yang ada di sana. Mas, semua sudah dibeli keramik ini belum ada, Bu. Makanya saya ini mau kerja gak bisa karena gak ada bahan. Loh, kemarin dia sudah minta duit loh, gini-gini. Akhirnya saya paksa. Kalau gitu saya telepon dia, kita sekarang ke toko keramik kayak ini nih, kita beli ya. Saya pilih bahannya, kamu yang bayar. Uangnya kan sudah kamu bawa. Kita pilih, dia oke. Sampai besok gak ada barangnya. Kenapa kamu belum beli? Nggak ada, tunggu saya pelayanan, saya ini. Akhirnya saya desak, ternyata uangnya udah habis. Dan saya hitung-hitung, saudara, dia bawa uang saya 300 juta. Yang dia nggak belanjakan apa-apa, tapi itu dia bawa. Setelah kami hitung. Saya marah, saya kecewa. Saya bilang, kamu ya, mana nota-notanya? Sekarang pertanggungjawaban. Nggak ada satu nota pun hilang. Waduh, saya kecewa, saudara. Saya bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan Engkau izinkan kayak begini? Tiap hari saya WA dia, mana uang saya, balikin. Oh ya, tunggu, saya lagi cari nota-notanya, nanti ada pertanggungjawabannya gini. Berapa minggu nggak ada apa-apa. Saya jadi kacau akhirnya dengan suami. Makanya kenapa juga kamu pilih temanmu itu gini. Setan itu menyerang, saudara. Akhirnya nggak bisa doa, saya pahit, saya kecewa. Satu malam itu saya hati panas, kita akhirnya jadi saling menyalahkan terus. Saya bilang sama dia, ya sudahlah, saya tuh merenung, Tuhan kenapa Tuhan Engkau izinkan ini? Pasti ada maksud Tuhan loh. Saya bilang ada maksud Tuhan, kita ini hamba Tuhan. Gini, hati saya panas, saya jengkel. Tiba-tiba malam itu Roh Kudus tuh ngomong ke saya gini, kamu tahu kenapa ini diizinkan? Kamu kan sering konseling orang. Pernah ada yang datang, Bu, saya ditipu orang, uang saya dibawa lari 5M. Terus kamu jawabnya apa? Lupakan saja, Pak. Lupakan. Uang itu gampang dicari, tapi damai sejahtera susah dicari. Dan dari peristiwa ini kan Bapak dapat hikmah ke depan, jangan terlalu percaya sama orang. Iya ya, Bu, dia bilang. Saya kena, saudara. Roh Kudus ngomong, sekarang kamu 300 juta lumayan kan kalau beli
apa ya, lalampa ya, dapat berapa itu 300 juta ya, 3 truk memang. Saya bilang, di hati saya Tuhan itu ngomong, sekarang kamu 300 juta, kamu mampu nggak melakukan yang kamu ngomong? Lupakan saja. Saya bilang, tapi banyak Tuhan. Lah itu orang 5M ya, tapi kan duitnya masih banyak. Kalau kita ya 300 juta lumayan. Tapi saya itu merenung, saudara. Nggak gampang ini, masalah berat, tapi selalu ada kehendak Tuhan di balik semua itu. Lalu Tuhan tuh ngomong, lepaskan pengampunan. Waktu kamu lepaskan pengampunan, aku tuh sanggup memberkati. Bahkan apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku. Lebih dari yang aku tahu, Kau memeliharaku. Amin. Saya berusaha hari itu melepaskan pengampunan. Tuhan, aku mau melakukan apa yang aku katakan. Kenapa saya bisa ngajarin orang kalau saya sendiri tidak melakukan itu? Malam ini saya mau lepaskan pengampunan. Lalu Roh Kudus bilang, tidak usah ditagih. Ya tapi kan saya mengampuni, bolehlah nagih. Masih nggak terima, saudara. Tuhan bilang, lepaskan pengampunan, lupakan. Dan kamu WA dia malam ini, selesaikan. Saya WA dia, saya nggak mau rugi. Kamu tahu nggak, saya tuh kecewa sama kamu. Ngaku pelayan Tuhan, tapi bawa lari uangnya orang. Saya kepahitan, tahu nggak, sama kamu. Bertobat kamu ya, kalau nggak bertobat hidupmu terkutuk. Saya bilang, tapi malam ini Tuhan tegur saya. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak boleh kepahitan. Tuhan suruh saya lepaskan pengampunan. Dan mulai hari ini saya ngomong ke kamu, saya melepaskan pengampunan. Saya bilang, dan saya tidak akan tanya lagi tentang uang itu. Itu urusanmu dengan Tuhan. Sudah saya kirim, saudara. Besok malam pengen WA lagi, mana uang saya? Memang tidak gampang, saudara. Tapi saya belajar, Tuhan kuatkan saya supaya saya bisa berserah. Akhirnya saya mulai damai hati. Tadinya kan saya pantau IG-nya terus. Enak aja dia nih, makan-makan sama istrinya nih, uangnya kita itu. Karena sekarang mau tagih uang orang mbak utang lebih galak yang mbak utang. Dia bilang, siapa suruh kau kasih pinjam saya? Nah, iya toh? Makanya jangan cari-cari masalah. Kalau ada orang pinjam doi, jangan dikasih kalau engkau tidak berani melepaskan. Jadi orang tanya, jadi bagaimana Bu? Kalau dia pinjam 3 juta, ukur kemampuan imanmu. Kalau kemampuan imanmu cuma 500.000 engkau bisa lepaskan, kasih saja 500.000 itu, nggak usah harap balik. Amin. Masih ngomong besar jo 500.000. 50 jo, ya enggak apa-apa. Kalau kemampuanmu 50 ya silakan. Karena orang Kristen itu memang banyak yang berat soal doi. Ngaku, maaf loh, kolekte aja masih banyak 2.000. Makanya uang bilang, uang 100.000 bilang, saya dong di dompetnya orang terhormat. Pokoknya aku harum terus karena bauku parfum di tasnya orang kaya-kaya. Uang 500 sama uang 1.000 dan 2.000 bilang, kita di sorga karena tiap minggu di kantong kolekte. Semoga banyak yang tersinggung. Ya, saudara, karena saya pernah naik taksi, dikasih uang receh-receh. Saya bilang, Pak, saya nggak mau uang receh-receh Pak, uang yang gedean aja. Loh, ibu mau ke gereja tuh? Dia seorang Kristen, tukar uang kecil Bu. Ayo. Pokoknya ada kios dekat gereja, pura-pura beli gula-gula. Dapat tahu bawa uang 20.000, beli gula-gula dulu. Berapa? 2.000 saja. Kasih pulang 1.000. Oh Tuhan, bertobat loh, bertobat saudara. Padahal kalau untuk beli yang lain-lain berani dia, apalagi yang baroko itu,
beli rokok yang untuk meracuni diri saja kau berani. Mau kasih kolektor kau hitung-hitung bertobat. Bagaimana mau diberkati Tuhan? Ubah cara pandangmu, jangan matamu tertutup. Akhirnya saudara, saya lepaskan pengampunan. Tiap hari mau batagi lagi tuh duit. Saya bertobat, ampuni saya Tuhan. Aku melepaskan hakku untuk aku bisa mengenal kehendak-Mu di dalam hidupku. Hari demi hari berlalu, tiba-tiba ada orang WA saya, Bu, saya diberkati sama channel Ibu. Saya dilawat Tuhan waktu nonton channel Ibu. Saya ada dalam dosa, saya bertobat, saya nangis di kamar saya, Bu. Dia bukan orang ini saudara, dia dari orang Katolik. Bu, izinkan saya memberkati Ibu. Studio Ibu harus bagus. Padahal waktu itu belum ada yang tahu kita bangun studio. Studio Ibu harus bagus. Ibu bikin bagus studio Ibu. Apa yang mau ditambah, peralatan apa? Saya bilang, oh iya memang saya lagi bangun. Berapa biayanya, Bu? Tanahnya sudah lunas. Biaya bangunnya sudah ada juga uangnya. Uangnya siapa? Uang saya. Please Bu, izinkan saya menabur untuk pembangunan studionya Ibu. Ibu fotoin aja, Bu. Proposal yang tukangnya itu mintanya berapa untuk renov? Nggak usah, Bu. Saya sudah punya kan sih, kita nggak bayar cash kok, kita bayar sesuai yang dikerjain. Jangan, Bu, izinkan saya memberkati Ibu. 3 hari dia WA saya terus minta itu proposal ke tukang, saya nggak balas. Akhirnya satu kali dia telepon, Bu Debbie, jangan tahan berkat Tuhan ya. Saya disuruh Tuhan karena saya diberkati. Studio Ibu harus bagus, Ibu harus terus melayani dan syuting khotbah-khotbah karena itu menangkan banyak jiwa. Fotoin aja, Bu. Saya foto saudara. Biayanya itu 800 juta. Dia transfer 1M. Begitu-gitu, wow. Suruh mengampuni orang utang teh bisa bikin status di Facebook, utang teh bayar-bayar. Orang Kristen begitu. Ya, apalagi orang Palu. Biar teh apa kan orang sama-sama orang Palu, baku bagi aja di sini. Soalnya baku tahu kartu. Bertobat ya. Kalau nggak mampu, jangan. Lebih baik seikhlas kita, semampu kita, supaya kita nggak berdosa. Waktu saya lepaskan pengampunan, saya mengerti kehendak Tuhan tuh apa. Oh, Tuhan ini mau membentuk saya. Saya sering layani orang. Kalau saya juga tidak melakukan itu, maka saya salah di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, kamu harus rasa. Suruh orang lepaskan pengampunan, bawa lari uang, itu tidak mudah. Saya sudah diproses, direndahkan, difitnah sudah, nggak punya duit sudah. Sekarang Tuhan mau memberkati saya dengan keuangan, tapi Tuhan mau lihat saya rela nggak kehilangan uang. Saya rela nggak melepaskan pengampunan. Waktu saya rela, Dia memberkati saya dengan kelimpahan. Tuhan tuh dahsyat. Saya baru mau beli mobil aja saudara, udah DP di mobil. Karena saya kalau setir mobil yang suami kan gede, saya bilang saya mau beli mobil yang kecil aja. Jadi saya kalau pelayaran bisa setir sendiri. Kalau kamu nggak bisa antar, saya nggak usah naik Grab. Baru DP mobil, ada orang WA. Setelah itu saya lepaskan pengampunan. Bu, shalom, Ibu jangan tersinggung ya. Kenapa? Saya disuruh Tuhan beliin Ibu mobil. Kenapa Bapak minta maaf? Bagus yang begini, mau bekasi oto minta maaf. Ada yang minta doi, ada minta maaf. Kenapa Ibu teh balas-balas? Saya butuh uang 6 juta ini, Ibu transfer dulu. Banyak yang begitu saudara. Saya lihat waktu saya melakukan apa yang Tuhan suruh. Bayangkan saudara, apa yang gak pernah kita pikirkan itu Tuhan sediakan. Tapi mata rohanimu buka dulu, supaya engkau bisa melihat apa rencana Tuhan di balik masalah. Kalau engkau gak lihat itu, engkau puter-puter terus 40 tahun di dalam masalah yang sama, tidak lulus-lulus. Akhirnya saudara, Yesus bilang bodoh, gak ngerti kehendakku. Ya, kamu gak mengerti segala sesuatu yang sudah dikatakan para nabi. Yesus harus mati, terus terjadi. Akhirnya saudara, ayat 26, Yesus bilang, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ayat 27, Ia menjelaskan lagi kepada mereka dari awal lagi apa yang tertulis dalam kitab suci tentang Dia. Dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab
nabi-nabi, orang Kristen, kenapa nggak ngerti kehendak Tuhan? Nggak ngerti firman. Baca Alkitabnya susah, dengerin khotbah susah. Kenapa nggak mengerti? Karena nggak pernah tahu firman. Ya, saya baca firman tuh kalau nggak bisa tidur, Bu. Saya baca Alkitab karena baru 5 menit baca langsung mengantuk. Memang Alkitab itu obat tidur yang baik, Ibu. Bagaimana engkau ngerti firman? Engkau jadikan Alkitab sebagai obat tidurmu. Baca Alkitab biar kau ngerti hati Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan suruh lakukan? Akhirnya Yesus ngajar lagi mereka dari kitab Musa di 7 mil perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, saudara. Lalu Alkitab berkata apa? Ya, mereka mendekati kampung. Setelah mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Mereka udah pulang, Yesus mau lurus. Ya udah sampai ketemu ya, kata Yesus. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama mereka. Ayat 30, waktu ia duduk makan, akhirnya mereka bilang, yuk makan malam yuk. Yesus makan malam. Ketika ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat atasnya, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31 dikatakan apa? Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Yesus. Tetapi apa? Ia lenyap dari tengah-tengah mereka, terlambat. Baru ngerti Yesus udah hilang. Coba kalau dari awal ngerti itu Tuhan. 7 mil perjalanan, mereka bisa ngomong banyak hal dengan Tuhan. Mereka bisa tahu rencana Tuhan. Mereka bisa menanyakan apapun tentang hal-hal rahasia kerajaan Allah. Tetapi karena kekecewaan tutup mata mereka, kepahitan menutup mata rohanimu sehingga engkau tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Tuhan. Amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan itu menutup mata rohani kita. Coba kalau dari awal mereka nggak kecewa, mata rohani nggak tertutup, mereka bisa ngobrol dengan Tuhan 7 mil perjalanan. Tapi sayangnya ketika matanya terbuka, Yesus sudah lenyap. Ada banyak orang yang telepon saya, Bu, saya dulu homoseksual, sekarang saya kena AIDS, Bu. Saya mau melayani Tuhan kalau Tuhan kasih saya umur panjang. Sudah terlambat. Ada yang telepon, saya kena kanker, Bu, stadium akhir. Dokter sudah angkat tangan. Dari dulu saya hidup tidak pernah mengerti kehendak Tuhan, Bu. Kalau Tuhan sembuhkan saya, Ibu doakan, Bu. Saya mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Sudah terlambat. Sudah di tempat tidur nggak bisa apa-apa lagi. Jangan biarkan perjalanan hidupmu bermil-mil puluhan tahun engkau tidak mengenal Yesus dan kehendaknya. Engkau tidak mengenal rencananya. Kenapa? Karena banyak kekecewaan di hatimu. Banyak harapan-harapanmu yang kau anggap tidak Tuhan wujudkan. Berhenti, saudara. Kenali Tuhan lewat firman-Nya. Tangkap isi hatinya, supaya engkau mengalami dalam setiap masalah yang kita hadapi, itu Tuhan selalu mau bicara. Kenapa uang saya dibawa lari 300 juta? Karena Tuhan mau bicara. Waktu saya mengerti rencana Tuhan, saya harus belajar lepaskan pengampunan. Itu yang Tuhan mau. Uang 300 ini jadi tidak bernilai lagi. Kenapa? Nilai di balik masalah itu yang lebih wow. Saya mengerti kehendak Tuhan. Dan ketika saya mengerti, Tuhan balikan berlipat kali ganda. Asal hati kita plong, asal hati kita kudus. Dia Tuhan yang tidak pernah berhutang, dan berkat-Nya tidak pernah terhalang ketika engkau berkenan di hadapan-Nya. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Bertobat dan berseru kepada Tuhan.
Jangan cari manusia, jangan cari orang yang lain, jangan cari sesuatu yang menurut kita baik, sebab Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan dan kekuatan bagi setiap kita yang mau berharap kepada Dia. Katakan yes, amin. Tuhan tidak pernah tergoncang. Keadaan berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah bertobat, datang berseru kepada Tuhan. Saudara, perhatikan baik-baik. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ada sesuatu yang akan terjadi. Percayalah, cepat atau lambat, ketika engkau memutuskan bertobat, berbalik dan berseru kepada Tuhan, pasti sesuatu akan terjadi. Berapa banyak dari kita ketika menghadapi masalah, kita mencari jalan sendiri, ya, kita bikin jalan baru, karena kita sekarang sudah pinter, soalnya ada Google Map, Bu. Ya, Google Map itu bisa tunjukin jalan. Dengan kecanggihan teknologi, kita bisa mencari tahu semua yang ada di sana. Tapi percayalah, jalan terbaik itu hanya dari Tuhan. Ya, karena Google Map bisa hilang sinyal. Saya kalau pelayanan di Jakarta dulu saya sering nyetir sendiri, diundang pelayanan, Bu, nanti orangnya telepon daerah Bekasi ya Bu, nanti ibu keluar tol itu ada perempatan ke kanan belok kiri. Saya bilang nggak usah ngomong begitu Pak, kasih alamatnya. Sherlock, saya nanti cuma ikut Google Map karena saya tidak menguasai daerah itu, jadi saya pakai Google Map, saya nggak lihat, saya cuma ikuti suaranya. Dia bilang 10 meter belok kanan, 5 meter belok kiri. Tapi kalau di daerah sunyi dia bilang sinyal hilang. Google Map bingung. Asal dia aja bingung, apalagi saya. Ya, kita jangan mengandalkan sesuatu yang menurut kita itu sudah pasti, sebab tidak ada yang lebih pasti di hidup ini selain Tuhan. Amin. Mereka berseru kepada Tuhan. Dengan cara apa engkau menyelesaikan masalahmu hari ini? Apakah engkau datang kepada Tuhan atau engkau melakukan sesuatu yang lain? Berseru dulu kepada Tuhan. Jangan cepat-cepat ke penggadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Padahal nambah masalah. Kalau nggak bisa bayar cicilan bunga, maka anguslah barangmu. Cari Tuhan dulu, berlutut di kaki Tuhan dulu. Kenapa seringkali kita tidak melihat mujizat terjadi di hidup kita? Karena kita selalu punya cara sendiri untuk bisa melakukan semua hal di hidup ini yang kita pikir secara manusia kita bisa. Kita perlu berseru kepada Tuhan. Waktu engkau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan turut bekerja di dalam hidupmu. Jangan cari yang lain. Duduk di kaki Tuhan, berseru kepada Tuhan. Mari kita ingat di masa-masa yang lalu, engkau pernah mengalami Tuhan. Tuhan yang sama yang pernah menolongmu di masa yang lalu, Dia juga Tuhan yang sama yang sanggup menolong engkau di masa sekarang dan juga sampai di masa yang akan datang. Katakan amin. Amin saudara. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Saya setiap kali ada dalam persoalan, saya duduk di kaki Tuhan dan saya bilang, Tuhan, di masa yang lalu aku pernah mengalami yang lebih sulit dari ini, dan Engkau menolongku Tuhan. Karena itu tidak ada yang perlu saya takutkan. Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah itu, Dia juga yang akan melepaskan kita dari setiap persoalan di hidup ini. Ingat saudara, kita semua pernah ditolong Tuhan. Bahkan hidup ini yang kita miliki sekarang itu dari Tuhan. Napas hidup yang kita punya itu dari Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan saudara. Dia Tuhan yang sama dan tidak pernah berubah. Seringkali kitalah yang berubah percaya, seringkali kitalah yang berubah setia, tapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Saudara, mari kita lihat introspeksi diri. Apakah ketika engkau terlilit hutang masih ada Tuhan? Masih. Tapi apakah engkau melibatkan Tuhan? Saya pernah mengalami dengan suami, kami terlilit utang yang begitu pelik karena nggak bisa bayar cicilan rumah.
Kita pakai kredit card gesek untuk bayar rumah, makin terlilit, sampai saya dikejar debt collector. Saya pernah bersaksi. Tapi satu kali saya dan suami tiba-tiba ingat kami harus melibatkan Tuhan. Kita buat semua catatan utang kita. Saya nggak pakai kredit card untuk beli tas mahal, untuk beli, no. Kita pakai buat cicil rumah. Kita buat catatan utang kita kumpulin semua kredit card yang terlilit, kita taruh di atas meja, dan kami berdua tumpang tangan dan kami memohon Tuhan campur tangan. Kami mau mengalami kelepasan dalam setiap hal yang tidak baik ini. Kami terlilit hutang Tuhan, kami melibatkan Engkau. Ampuni kalau kami salah melakukan semua ini. Kami bertobat, Tuhan tolong campur tangan. Tidak lama setelah itu, saudara, saya melihat Tuhan mulai buka jalan. Tuhan buka jalan dan akhirnya semua lunas. Sekarang saya beli apa-apa semua cash, nggak ada utang. Ditelepon dari kredit card, tepuk tangan. Halo ibu, kami dari bank mau tawarin kredit card buat ibu sekian. Kalau beli ada promo, ada gini-gini. Nggak butuh. Kami mau tawarin utang bu, tidak pakai bunga. Saya transfer langsung ke rekening ibu, bisa sampai sekian ratus juta. Saya tidak butuh. Kenapa ibu nggak mau? Saya nggak mau utang, sudah mau kiamat. Langsung teleponnya putus, nit. Saudara, mungkin engkau belum melibatkan Tuhan. Engkau pun berkata engkau punya masalah yang luar biasa besar. Tuhan tidak tertandingi kebesarannya. Jangan pernah mengecilkan Tuhan. Berapa kekuatanmu hari ini? Kita semua orang-orang yang tidak punya cukup kekuatan untuk mengatasi persoalan di hidup ini. Kita semua adalah orang-orang yang tidak mampu untuk melihat ke depan apa yang akan terjadi. Tapi jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu. Katakan, Tuhan, asal engkau besertaku, itu cukup. Sebab penyertaan Tuhan itu lebih daripada segala-galanya. Penyertaan Tuhan itu lebih dari cukup. Penyertaan Tuhan yang akan membuat kita menang menghadapi setiap situasi. Ketika kekuatan kita habis, kita nggak bisa apa-apa, dan kita memang tidak punya apa-apa. Jangan andalkan pikiranmu. Dengar bapak-bapak, engkau yang berbisnis, engkau yang berusaha, jangan andalkan hikmatmu sebagai manusia. Libatkan Tuhan. Tanya istri, ajak istri ngomong, bawa dalam doa. Saya melihat suami-suami yang melibatkan istri itu banyak yang berhasil dan diberkati Tuhan. Dan ketika engkau melibatkan istrimu, engkau gandeng tangan, setiap keputusan bisnis, pekerjaan, ajak istri. Itu tanda sebuah kerendahan hatimu di hadapan Tuhan. Tidak peduli seberapa besar kekuatanmu, nggak peduli engkau lemah, nggak peduli engkau tidak punya cukup hikmat. Ketika Tuhan menyertaimu, itu akan menjadi berbeda. Saya undang para imam musik maju ke depan, saudara, hari ini. Tetapkan di hatimu, Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih telah mendengarkan khotbah bersama Liputan Rohani. Semoga melalui channel Liputan Rohani bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan semakin dikenal di seluruh dunia. Dari khotbah ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kita harus terus yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Sumber Kasih Sejati, di mana kita harus yakin dan percaya penuh bahwa Tuhan tidak berubah sifat. Tuhan terus Maha Kuasa dan Tuhan terus membimbing kita. Tuhan terus mendampingi kita bagaimanapun kehidupan kita. Kita diajak untuk lebih percaya dan terus percaya tanpa batas, tanpa keraguan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur atas khotbah hari ini yang disampaikan oleh Pendeta Debbie Basjir. Berikanlah kami terang Roh Kudus-Mu untuk bisa merenungkan firman-firman-Mu
dan bisa menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah kami kekuatan Tuhan, jauhkanlah kami dari segala sifat-sifat sombong dan angkuh. Biarkanlah kami rendah hati, penuh cinta kasih seperti yang diajarkan Yesus. Biarkanlah kami jauh dari segala keputusasaan, dari segala bentuk kecamukan dalam kehidupan, keraguan-raguan Tuhan. Kami semakin percaya kepada Yesus, iman kami semakin bertumbuh di dalam kebenaran Yesus Kristus. Ya Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami, dampingilah kami selalu dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, mujizat-Mu nyata untuk kami semua. Amin. Terus support channel Liputan Rohani dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info terbaru dari video-video yang kami buat. Tuhan Yesus memberkati.